Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 479 Tahun 2015 tentang petunjuk dan tata cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-10 Advisor Circular CASR Part 139-10 Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara. Bab 1. Ketentuan Umum. Pasal 1. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan 10. Fasilitas pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran (PKP-PK) adalah semua kendaraan PKP-PK, peralatan operasional PKP-PK, dan bahan pendukungnya serta personil yang disediakan di setiap bandar udara untuk memberikan pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran. 11. Pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran yang selanjutnya disebut PKP-PK adalah unit bagian dari penanggulangan keadaan darurat. Bab 2. Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat. Pasal 4 Ayat 1. Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat wajib memperhatikan prinsip-prinsip faktor kemanusiaan (Human Factor Principle) untuk memastikan respon optimal dari semua pihak terkait. Ayat 2. Prinsip-prinsip faktor kemanusiaan bagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut. A. Hubungan perangkat lunak software dengan manusia liveware. B. Hubungan peralatan kerja hardware dengan manusia liveware. C. Hubungan lingkungan kerja environment dengan manusia liveware. D. Hubungan manusia liveware dengan manusia lainnya. Ayat 3. Hubungan perangkat lunak dengan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A memperhatikan interaksi manusia dan aspek non-fisik seperti prosedur, tata letak, simbologi. Sebagai contoh timbulnya masalah dikarenakan salah tafsir dan ketidaksesuaian dengan prosedur. Ayat 4. Hubungan peralatan kerja dengan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B memperhatikan interaksi manusia dengan peralatan kerjanya. Misalnya seorang pemadam kebakaran memfungsikan kendaraan pemadam dan peralatannya. Ayat 5. Hubungan lingkungan kerja dengan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C memperhatikan interaksi manusia dengan lingkungan kerjanya seperti tingkat kerja yang tinggi dan kerja shift. Ayat 6. Hubungan manusia dengan manusia lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf D memperhatikan interaksi antar manusia dengan manusia lainnya. Misalkan terjadinya insiden akibat kerja tim yang buruk. Bab 3. Komite Penanggulangan Keadaan Darurat. Pasal 6 Ayat 1. Susunan keanggotaan komite sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 paling sedikit terdiri dari pembina, seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota sesuai unit instansi yang akan terlibat dalam penanggulangan keadaan darurat. Ayat 2. Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah otoritas bandar udara yang bertanggung jawab melakukan pembinaan di wilayah kerjanya. Ayat 3. Ketua komite sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah kepala bandar udara. Ayat 4. Wakil ketua komite sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pimpinan yang membidangi operasi bandar udara. Ayat 5. Sekretaris komite sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah seorang yang ditunjuk oleh ketua komite. Ayat 6. Keanggotaan komite
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah perwakilan dari unit atau instansi di bandar udara dan atau di sekitarnya sampai radius 5 mil, lebih kurang 8 km dari titik referensi bandar udara. Ayat 7. Keanggotaan komite sebagaimana dimaksud pada ayat 5 sekurang-kurangnya memiliki akses untuk mengkoordinasikan sumber daya manusia dan peralatan pendukung di tempat kerja untuk dapat segera melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam penanggulangan keadaan darurat. Pasal 7. Keanggotaan komite sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 6 merupakan perwakilan unit atau instansi sebagai berikut. A. Unit instansi yang berada di bandar udara antara lain: 1. Instansi bea cukai bagi bandar udara yang melayani penerbangan internasional. 2. Instansi imigrasi bagi bandar udara yang melayani penerbangan internasional. 3. Instansi karantina bagi bandar udara yang melayani penerbangan internasional. 4. Instansi meteorologi, klimatologi, dan geofisik. 5. Unit pelayanan lalu lintas penerbangan. 6. Unit pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran. 7. Unit pengamanan bandar udara. 8. Instansi kantor kesehatan pelabuhan. 9. Unit poliklinik bandar udara. 10. Unit bidang transportasi. 11. Perwakilan badan usaha angkutan udara atau operator pesawat udara. 12. Instansi polisi bandar udara. B. Instansi di sekitar bandar udara sampai radius 5 mil lebih kurang 8 km dari titik referensi di bandar udara antara lain: 1. Tentara Nasional Indonesia. 2. Polisi Republik Indonesia. 3. Dinas Pemadam Kebakaran pemerintah daerah setempat. 4. Dinas Kesehatan pemerintah daerah setempat. 5. Dinas Perhubungan pemerintah daerah setempat. 6. Kantor Search and Rescue. 7. Rumah sakit atau puskesmas. 8. Palang Merah Indonesia. 9. Unit instansi penanggulangan keadaan darurat lainnya yang berkaitan dengan lokasi bandar udara yang paling memungkinkan untuk diminta bantuannya. Bab 5. Pusat Komando Penanggulangan Keadaan Darurat dan Pos Komando Bergerak. Bagian kedua, Pos Komando Bergerak, Mobile Command Post. Pasal 18 ayat 1. Kendaraan pos komando bergerak Mobile Command Post harus mudah dikenali dan dilengkapi dengan tanda pengenal yang menyolok, seperti mengibarkan bendera berwarna oranye atau memasang lampu berputar warna biru. Ayat 2. Bila kejadian dan atau kecelakaan di bandar udara, pada pos komando bergerak sekurang-kurangnya berkumpul kepala bandar udara atau pejabat yang mewakili, komandan pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran, komandan satuan keamanan, kepolisian dan keamanan bandar udara, koordinator kesehatan, koordinator transportasi, dan kepala forensik. Ayat 3. Bila kejadian dan atau kecelakaan di sekitar bandar udara, pada pos komando bergerak sekurang-kurangnya berkumpul komandan pemadam kebakaran daerah setempat, perwakilan pemerintah daerah setempat, kepala bandar udara, komandan kepolisian daerah setempat, koordinator transportasi, dan kepala forensik. Pasal 19 ayat 1. Kepala komandan koordinator dari unit instansi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 2 dan ayat 3 harus memakai topi, helm, industrial hard hat berwarna dan rompi dengan tulisan memantulkan cahaya
baik dari depan maupun dari belakang. Ayat 2. Warna topi, helm, dan rompi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah A. Merah untuk komandan pemadam kebakaran, PKP, PK, atau pemadam kebakaran pemerintah daerah setempat. B. Biru untuk komandan satuan pengamanan keamanan bandar udara atau TNI Polri. C. Putih tulisan merah untuk koordinator kesehatan. D. Oranye untuk kepala bandar udara atau pejabat yang mewakili. E. Hijau kekuningan untuk koordinator transportasi. F. Coklat tua untuk kepala forensik. G. Hitam tulisan kuning untuk Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT. 3. Tulisan pada rompi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah A. Komandan pemadam kebakaran. B. Komandan satuan pengamanan. C. Koordinator kesehatan. D. Kepala bandar udara bila yang mengenakan adalah kepala bandar udara, atau administrator bandar udara bila yang mengenakan adalah pejabat yang mewakili. E. Koordinator transportasi. F. Kepala forensik. G. KNKT. Bagian ketiga, Ketua Komite Penanggulangan Keadaan Darurat dan Komando Operasi Lapangan. Pasal 20 Ayat 1. Ketua komite sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 2 wajib mengaktifkan pusat penanggulangan keadaan darurat, pos komando bergerak, dan menyatakan pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat selesai. Ayat 2. Petugas komando lapangan bila terjadi keadaan darurat di bandar udara dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 3 dan ayat 4 adalah A. Kepala bandar udara atau pejabat yang mewakili, komandan pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran, kepala bandar udara, komandan keamanan bandar udara, komandan kepolisian daerah setempat, dan koordinator kesehatan bila terjadi keadaan darurat di bandar udara. B. Komandan dinas pemadam kebakaran pemerintah daerah setempat, perwakilan pemerintah daerah setempat, perwakilan kantor Search and Rescue, dan komandan kepolisian daerah setempat bila terjadi di sekitar bandar udara. Ayat 3. Pimpinan komando lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A dan huruf B disesuaikan dengan kondisi lapangan. Demikianlah ringkasan peraturan yang saya bacakan. Untuk membaca peraturan ini secara utuh, silakan rekan-rekan membaca pada peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor KP 479 tahun 2015. Semoga bermanfaat. Selamat bertugas, pantang pulang sebelum padam. Pantang pulang sebelum